Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan sesi kitab takrib dan kita akan melanjutkan macam-macam air. Yang kemarin air suci dan mensucikan serta tidak makruh bila kita gunakan, yaitu air mutlak. Sekarang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tohirin, mutohirin, makruhin, isti'maluhu, wa huwal ma'ul musammasu. Yang kedua yaitu air suci, mensucikan, tapi makruh digunakan, yaitu yang disebut dengan air musammas, atau air yang terkena panasnya sinar matahari. Tapi di sini air yang kena sinar matahari dan panas itu ada dua syaratnya. Yang pertama itu memang cuacanya panas, dan yang kedua itu tempatnya dari logam. Jadi misalnya gini, kita punya air satu baskom, kemudian kita pergi, misalnya kita pergi, air ini tadi lupa kita masukkan atau apa, ternyata ada di teras atau di luar rumah, itu gampangannya. Tapi air ini air yang suci dan bisa mensucikan. Misalnya air untuk wudhu, gitu. Nah, waktu kita tinggal, air ini lupa kita masukkan dalam rumah dan tetap di luar rumah, kemudian kena sinar matahari, panas, dan tempatnya tadi dari logam, sehingga tambah panas air ini nanti. Kalau kita masukkan ke rumah juga menjadi tetap panas, harus nunggu biar lebih dingin. Nah, pada saat panas inilah air itu makruh untuk kita gunakan, dan kemakruhan ini kita gunakan pada badan. Jadi misalnya buat wudhu, buat istinja, atau buat mandi besar, itu makruh digunakan selama air ini tadi panas. Tapi kalau ini tadi kita masukkan, kita ganti wadah yang bersih yang lain, bukan logam misalnya, kemudian air ini menjadi dingin, atau tetap tadi dari luar kita masukkan, kemudian menjadi dingin dengan sendirinya, maka kemakruhannya menjadi hilang, dan air ini menjadi air mutlak lagi namanya, bukan musammas. Jadi air yang disebut musammas itu tadi yang kena sinar matahari sehingga airnya menjadi panas dan tempatnya dari logam. Makruhnya digunakan pada badan. Jadi kalau misalnya air ini tadi kita dari bepergian mau nyuci, adanya air musammas tadi, air yang kena matahari dan panas. Ini kalau kita buat untuk nyuci, tidak apa-apa, tidak masalah. Makruhnya cuma buat di badan kita, yaitu untuk bersuci, misalnya wudhu, mandi besar, atau istinja, menghilangkan najis dalam tubuh, menghilangkan najis pada tubuh. Nah, itu makruh selama air ini masih panas. Tapi kalau kita diamkan sehingga dingin, kemakruhannya menjadi hilang. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian dilanjutkan, misalnya air yang ketiga. Wa tohirin ghairi mutohirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tohiroti. Yang ketiga yaitu air suci dan tidak bisa mensucikan, yaitu air mustakmal, atau air yang berubah sebab tercampur dengan perkara suci. Nah, ini yang perlu penjelasan. Yang disebut air mustakmal itu bagaimana? Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis atau membasuh basuhan yang fardu. Kalau membasuh basuhan yang fardu dalam wudhu berarti basuhan yang pertama. Misalnya gini, kita sulit air, kemudian kalau kita wudhu, ya kita tampung di bawahnya. Jadi kita di padasan atau pancuran ya, atau di keran kita wudhu, airnya kan suci dan mensucikan. Kemudian di bawah ini
kita tampung. Misalnya sayang kalau dibuang, bisa untuk yang lain gitu. Nah, air tampungan dari kita wudhu tadi, ya itu airnya suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sehingga air yang kita tampung dari bekas wudhu tadi, itu tidak bisa kita gunakan untuk wudhu lagi. Misalnya saya berwudhu, kemudian ditampung sama teman saya. Setelah itu teman saya berwudhu dengan air tampungan saya tadi, nah itu tidak bisa. Karena disebut air mustakmal atau air yang buat membersihkan najis. Misalnya tangan saya kotor, kena kotoran hewan, kemudian saya basuh, saya guyur, nah airnya ditampung itu juga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Itu yang pertama, mustakmal, yaitu air sisa atau air bekas untuk membersihkan. Kemudian yang kedua, air suci tapi tidak bisa mensucikan, itu air yang berubah sebab tercampur dengan perkara suci. Maksudnya gini, yang kemarin kita belajar air mutlak itu air suci dan mensucikan serta benar-benar yang namanya apa? Air gitu. Nah, ini ada air mutlak tapi kecampuran barang suci. Misalnya apa? Teh. Saya punya air 1 baskom bisa untuk wudhu. Airnya air mutlak. Kalau orang bilang ini air apa? Ya air gitu. Kemudian air ini saya kasih teh. Sehingga orang bilang ini air teh. Dengan perubahan nama ini tadi, walaupun campurannya tadi suci, ya teh bisa kita konsumsi, air ini tidak bisa mensucikan. Airnya tetap suci sehingga bisa kita konsumsi. Atau misalnya ada kopi 1 ceret. Nah, terus ada waktu sholat ada adzan, adanya kopi 1 ceret. Kemudian saya berwudu dengan air kopi tadi. Itu juga tidak bisa, tidak sah. Karena apa? Benar suci airnya, tapi tidak bisa mensucikan karena namanya bukan lagi air mutlak, tapi namanya sudah menjadi air kopi atau wedang kopi. Demikian juga misalnya air kelapa, itu juga tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Jadi air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci atau tidak bisa mensucikan itu yaitu air mustakmal, air yang bekas kita wudhu atau membersihkan najis. Dan yang kedua, air yang kecampuran barang suci dan merubah nama dari air itu. Semoga bisa dipahami kajian kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus mengkaji bab-bab fikih ini yang insya Allah sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk tetap support Sofatul Akhyar dan subscribe channel ini untuk bisa mengikuti kajian-kajian kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.